Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna nusliha ma'asyarana fi layli biridha wa sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Hadirin jamaah rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat, kita semua masih diberi Allah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga dengan nikmat itu semua, kondisi apapun yang sedang kita alami, kita mampu meningkatkan sejenak rutinitas hidup kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dari Allah sampai pada masa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Fadil berwasiat mengingatkan diri pribadi dan mengingatkan diri semua. Mari senantiasa kita terus ikhtiarkan, kita teguhkan hati kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hidup kita ada pada garis yang telah diingatkan oleh Allah dan diajarkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup bahagia dan kembali di akhirat nanti penuh dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah perubahan waktu dan zaman yang selalu mengiringi dalam kehidupan kita, atau pada umumnya bangsa kita, mulai dari perubahan etika moral, ideologi, politik dan ekonomi dan lain sebagainya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan pada awal Muqaddimah Fadil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat tadi bisa kita telah bahwa kehidupan manusia selalu berubah-ubah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai dan merasakan kemudahan dalam segala bidang, dan di lain waktu kita temukan dan rasakan betapa sulitnya hidup dan menjalani hidup. Di lain waktu
kita bisa bersedih, dan di lain waktu tiba-tiba kita menjadi gembira. Semua dinamika itu hadirin yang dimuliakan Allah dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita bisa menjadi lebih sensitif, radar keimanan kita menjadi lebih tebal, agar kita tidak lari jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair Syekh Ahmad Dardir diungkapkan wa kun ala alahi syakur wa kun ala bala'i sabur. Dan atas nikmat Allah bersyukurlah dan bersabarlah atas cobaan-cobaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan kita juga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Di ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengulang tentang kebersamaan antara kesulitan, pasti ada kemudahan. Hal itu pasti yang tidak bisa kita ingkari adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Khalaqtu 'asran wahidan wa khalaqtu khairan." Aku jadikan satu kesulitan dan aku jadikan 2 jalan kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang ini di antara kita mungkin ada yang sedang bertani namun gagal panen, atau panen sukses tapi harganya tidak sesuai harapan, bahkan hancur. Yang jadi pelajar nilainya yang diperoleh kurang sesuai harapan. Yang kerja di kantor ada banyak masalah di kantor. Yang berdagang ditipu orang atau rekannya. Yang tadinya sesuai dengan target dan seluruh yang sudah dicanangkan, tiba-tiba di tengah jalan semuanya berantakan. Hal tersebut bisa menjadi menimpa kita. Akan mungkin saat ini kita sedang mengalami. Di saat ini kita harus menata hati untuk memposisikan Allah pada keadaan yang kita selalu bawa Allah, selalu berbuat baik kepada kita. Karena Allah dalam hadis ini mengatakan, "Ana 'inda zanni 'abdi, aku bagaimana perasaan hambaku kepada." Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita tidak meyakini Allah, tidak akan menyelesaikan masalah, pasti masalah yang kita hadapi tidak akan pernah selesai, akan tumbuh satu, tumbuh jalan yang lain. Masalah ini belum terselesaikan, akan timbul masalah yang baru karena prasangka kita buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau prasangka kita baik, maka tidak ada masalah yang tidak akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai juga masalah itu ketika kita berprasangka kepada Allah. Maka hadirin, yang patut kita panjatkan kepada Allah bukan kalimat ya Allah, masalah musuh besar, tetapi ganti dengan kalimat masalah Allah Tuhanku adalah yang maha besar. Maka seberapa besar masalah kita, Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu bagaimana menata hati dan amal kita. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang ajib, tidak ada yang langgeng. Ketika kita mengalami perubahan-perubahan itu, maka jangan pernah berubah sandaran hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyadari kesalahan-kesalahan yang memang sesungguhnya sebaik mungkin kita laksanakan, kita targetkan, kita canangkan. Tetapi ketika Allah mengundang kita diberi ujian, sebaik apapun yang kita targetkan, maka ada masalah yang akan kita hadapi. Apalagi yang tidak punya target, apalagi yang tidak punya cita-cita. Yang punya cita-cita target pun akan ada masalah. Terlebih orang yang tidak punya cita-cita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah berikhtiar, terus menata hati, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tidak ada kecewa dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul